Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka Ramadan, Endafa Vinosa, Muhammad Farhan, Gio Aldo Nover, dan saya sendiri Jackson Mantri Indra. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang XML dan XML skema. Ya, XML skema atau yang kesingkatan dari Extensible Markup Language, yaitu merupakan singkatan dari Extensible Markup Language, dikembangkan mulai tahun 1996 dan mendapat pengakuan dari W3C pada Februari 1998. Nah, teknologi XML adalah teknologi keturunan dari SGML atau yang disebut Standard Generalized Markup Language yang dikembangkan tahun 1980. XML adalah suatu bahasa markup, yaitu bahasa yang berisi kode-kode berupa tanda-tanda tertentu dengan aturan tertentu untuk memformat dokumen teks dengan teks sendiri agar dapat dimengerti. Nah, XML atau biasa dibilang bahasa markup, yaitu sekumpulan aturan-aturan yang mendefinisikan suatu sintak yang digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan teks atau data dalam sebuah dokumen melalui penggunaan teks. Nah, XML adalah sebuah language atau suatu bahasa untuk mengidentifikasi dan menandai data yang terstruktur. Fungsi XML itu ada yang pertama, komunikasi antar aplikasi, integrasi data, komunikasi aplikasi eksternal dengan partner luaran. Dengan standarisasi XML, aplikasi yang berbeda dapat dengan mudah berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Keunggulan yang dimiliki oleh XML yaitu yang pertama, ekstensibilitas dan reusable. Yang kedua, memungkinkan pemrograman yang lebih baik, memisahkan data dan presentasi. Pencarian data cepat karena XML merupakan data dan format yang terstruktur, bersifat plain text dan platform independen. Yang terakhir, terstruktur dan standar. Baiklah, saya akan menyambung dan menjelaskan tentang XML. Pencarian yang lebih cepat. Suatu dokumen yang membuat di dalam XML dan menjelaskan arti sebenarnya dari suatu isi akan mempermudah pencarian informasi tanpa peduli platform, server maupun klien yang digunakan. Misal, jika diinginkan dicari seorang bernama Pekanbaru dengan HTML, maka kota Pekanbaru juga dianggap sebagai hasil. Sedangkan XML cukup mencari tag nama yang berisi Pekanbaru. Perbedaan HTML dan XML. HTML merupakan tag untuk memformat tampilan, menitik beratkan pada unsur presentasi, standar dan baku. XML merupakan tag untuk mengontrol data dan tidak memperhatikan tampilan, menitik beratkan pada unsur representasi, penyajian dan penyimpanan data. Dapat membuat teks sendiri sesuai dengan data yang ditampilkan. Contohnya yaitu nama tag tidak mencerminkan jenis data. Penamaan tag menggunakan nama yang sudah baku. Dokumen tidak dapat didata dalam bentuk hierarki pohon. Proses pencarian data tidak dapat dilakukan secara efisien. Contohnya itu XML buku geografi, yaitu judul The Art of War, judul pengarang Sun Tzu, pengarangnya penerbit XML, penerbitnya tahun 1955. Judul Doraemon, pengarangnya Fujiko Fuji, pengarangnya penerbit Xmeleda. Nama-nama teks XML mewakili informasi yang disampaikan. Elemen teks bisa dinamakan sesuka Anda. Subteks membuat pengelompokan item menjadi lebih kecil sehingga memanipulasi data dapat dilakukan dengan lebih mudah. XML tidak didesain untuk melakukan pemrograman tentu, melainkan hanyalah menyediakan struktur untuk menyimpan dan mengirim informasi. Yang menerjemahkan kode-kode XML adalah program parcel. Selanjutnya, format dokumen XML. Dari format sebelumnya, kita dapat melihat konstruksi dasar XML berdasarkan tag buku, /buku, judul /buku, dan seterusnya. Tag-tag ini berfungsi sebagai delimiter antara data individual atau kelompok data. Tag-tag dengan elemen kosong mungkin saja terjadi. Contoh, read, spasi, /read, dan seterusnya. Ekstensi file.xml.
didesain untuk transfer, simpan, dan membuat struktur data. XML hanya teks biasa yang dapat dibuka dengan semua teks editor. Biasanya digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi dan antar platform, web service, web based, desktop based, atau sebaliknya, antar aplikasi web, antar aplikasi desktop based. Dengan menggunakan XML, komputer akan dapat memahami dengan pasti apa sesungguhnya yang ada di dalam halaman tersebut. Tanpa XML, suatu search engine atau komputer lain tidak akan mengetahui sebenarnya ada di dalam halaman web, karena semua dianggap sebagai kumpulan huruf dan bilangan dengan format HTML yang menyertainya. Selanjutnya, aturan dalam sintaks XML. Seluruh elemen XML harus memiliki tag menutup, contoh seperti di layar. Teks XML adalah case sensitive, contoh seperti yang terdapat di layar. Aturan penamaan XML dapat berupa karakter, angka, dan karakter lainnya. Tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh diawali dengan angka dan tanda baca. Setiap tag harus ada penutupnya. Setiap elemen boleh bersarang tapi tidak boleh saling overlap. Hanya boleh memiliki satu root elemen. Baiklah, saya Rama akan melanjutkan presentasi dari slide 16 sampai 17. Itu ciri-ciri teks XML. Yang pertama, extensible. Penulisan bisa mendefinisikan teks sendiri. Yang kedua, teks XML selalu berpasangan. Yang ketiga, case sensitive. Yang keempat, extend file XML. Yang kelima, hanya boleh memiliki satu tag root. Yang terakhir, tag XML hanya digunakan untuk membawa data, tidak untuk menampilkan data. Selanjutnya itu memformat XML dengan CSS. Selain dapat digunakan untuk memformat dokumen HTML, CSS juga dapat digunakan untuk memformat dokumen XML. CSS dapat melakukan redefinisi tag HTML, memungkinkan tag tersebut disajikan dalam cara yang berbeda. Dengan cara yang sama, CSS dapat digunakan untuk mendefinisikan bagaimana tag XML ditampilkan. Ini adalah contoh dari sintaks XML. Yang di atas ini adalah pembukanya, tag pembuka, lalu selanjutnya tag untuk memasukkan CSS, dan di sini kita membahas tentang university. Subnya adalah lecturer dengan ID dan nama, lalu ditutup lagi dengan lecturer, lalu dibuka dengan lecturer lagi dengan ID dan nama, lalu ditutup dengan lecturer dan ditutup lagi dengan university. Yang di sebelah kanan ini adalah pengaturan sintak untuk tampilan XML CSS. Nah, untuk university dan ini ada pengaturan untuk background colornya dengan ketebalan 100%, dan lecturer. Display block ini adalah membuat blok baru, dan kemudian pengaturan untuk warna background dengan ini pengaturan margin, dan ini untuk ID-nya ini kembali kita atur untuk background color-nya. Ini pengaturan margin-nya, dan untuk namanya ini kita menggunakan pengaturan color-nya dan pengaturan font-nya. Nah, ini jika kita gambarkan ibaratkan flowchart, hasil dari sintaks XML tadi seperti ini. Di sini ada university, lecture dengan ID dan namanya. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.